Ju Xingtian berkata, memang dengan kamu memiliki latar belakang yang bagus. Jika membunuhmu, alam jiwa kematian akan diserang oleh banyak guru suci. Kamu pikir kamu siapa? Alam ini telah berdiri di surga selama bertahun-tahun, dan tidak mudah dihancurkan. Ucap Ju Xingtian meremehkan. Qin Chen berkata, apakah kamu pikir kamu pasti bisa menangkapku? Meskipun Anda setengah kaki ke alam tengah sage surgawi, Anda adalah pria yang kuat, tetapi untuk menangkap Ben Shao, kamu belum pantas. Terlebih lagi, Ben Shao masih memiliki harta ruang rahasia. Ucap Qin Chen. Berhentilah berbicara omong kosong, serahkan harta karun itu, aku mungkin bisa memberimu jalan keluar. Ucap pria anggun berjubah putih Ju Xingtian maju selangkah demi selangkah, menekan Qin Chen, dan setiap langkah disegel dengan ruang, seolah-olah dapat menghancurkan Qin Chen dan menyiksa pikirannya. Ini adalah teknik rahasia Ju Xingtian, 7 langkah pemenggalan. Ketika Ju Xingtian mencapai langkah ke-7, kekuatan tak terbatas berkumpul bersama dan meledak ke tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen terbanting dan membuat suara retak, seolah-olah akan meledak. Namun, Qin Chen tidak meledak. Sebaliknya, aura kekerasan yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Kekuatan Origin melonjak ke segala arah. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat menyebar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan tanda ilahi pemisah langit juga diintegrasikan ke dalam kekuatan supernatural asal itu. Ini adalah 2 gerakan pembunuh tingkat atas Qin Chen, menyatu bersama pada saat ini, dan ditampilkan dengan ganas. Tidak baik, gumam Ju Xingtian merasakan bahaya besar di benaknya dan dengan cepat mundur, dan teknik singtainya tiba-tiba terkoyak dan hancur berkeping-keping oleh pemboman Qin Chen. Teknik rahasia macam apa ini? Ini adalah kekuatan yang sangat kuat, pemusnahan kekosongan semacam ini, ternyata ada teknik rahasia seperti itu di surga. Apakah itu teknik rahasia Holy Lord? Fikir Ju Xingtian merasa bahwa Shen Yuan-nya runtuh setiap inci, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan, tetapi dia tidak bisa mengenali gerakan Qin Chen. Kekuatan supernatural asal adalah teknik rahasia yang dibuat oleh Qin Chen, dan tanda pembelah langit awalnya adalah kekuatan dari Master Guru Suci. Meskipun Qin Chen tidak dapat mengembangkan kekuatan gaib ini secara ekstrim, tapi begitu digunakan, itu bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh orang kuat biasa. Terutama selama periode waktu ini, Qin Chen terus meneliti dan secara efektif menggabungkan 2 kekuatan gaib ini bersama-sama, dan keduanya digabungkan bersama membentuk serangan yang lebih menakutkan. Pria anggun dengan pakaian putih mundur lagi dan lagi, esensi dan darahnya membengkak, dan dia memainkan gerakan pamungkas kedatangan surga. Sebuah hantu kapak perang muncul di tangannya, seperti algojo eksekusi yang bertanggung jawab atas aturan langit. Selama gerakan ini, ada pembuluh darah suci kuno di tubuhnya yang terbakar hebat. Anak baik, kamu benar-benar dapat membuat saya untuk menggunakan teknik rahasia ini. Kekuatan teror meletus, sungguh ledakan dahsyat, kekuatan supernatural asal Qin Chen, dan tanda pembelah langit sebenarnya diblokir. Kemudian, keduanya bertabrakan dengan keras, dengan raungan tak berujung, dampak kekuatan yang menakutkan, kekuatan luar biasa itu dapat dengan mudah membunuh orang suci surgawi yang terkenal di dunia. Qin Chen tiba-tiba terbang keluar, darah melonjak di tubuhnya, dan jubahnya robek. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang tak tertandingi, seperti dewa atau iblis, dia akan terluka parah atau bahkan tewas dari ledakan ini. Meski begitu, Qin Chen masih memiliki darah yang melonjak di tubuhnya, dan ada keinginan untuk muntah darah. Di sisi lain, Ju Xingtian juga meledak, tetapi jubah di tubuhnya masih utuh, dan wajahnya sedikit pucat, tetapi dia segera memulihkan ketenangannya dan menjadi segar lagi. Kesenjangan antara sage surgawi setengah langkah dan sage surgawi jangka menengah setengah langkah terlalu besar. Meskipun Ju Xingtian ini bukan sage surgawi jangka menengah yang sebenarnya, pada kenyataannya, setengah dari kakinya telah melangkah ke alam ini,
dan dia sudah memiliki kekuatan sage surgawi jangka menengah di tubuhnya. Tetapi Shen Yuan belum sepenuhnya berubah. Itu tidak jauh berbeda dari sage pertengahan Tian kecuali untuk kekuatan Shen Yuan. Qin Chen berpikir, bahkan jika aku menampilkan kekuatan asal, tanda surgawi pembelah langit, aku tidak bisa memberinya bekas luka yang nyata. Fikir Qin Chen tahu hasilnya dalam sekejap, dan juga tahu betapa menakutkannya Jue Xingtian ini. Tidak heran jika kekuatan besar para liga kuno dapat ditekanya. Setelah mengalahkan serangan penaklukan Qin Chen, Jue Xingtian berjalan dengan tenang, dan seluruh tubuhnya memancarkan ledakan kepunahan, bersenandung, pelangi surgawi pupil gandanya pecah, dan sebuah batu dengan bintik-bintik abu-abu tiba-tiba muncul di tangannya. Wah, ini adalah harta Jue Xingtianku, batu Tianxing. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati di bawah tipuan kursi ini. Mungkin Anda tidak tahu bahwa batu saya ini adalah Xingtai asli dari surga kuno. Dari atas ke bawah, ada darah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang dieksekusi dan dibunuh di masa lalu. Jika Anda bisa mati di bawah tipuan saya, Anda tidak akan menyesal dalam hidup ini, dan Anda akan beruntung untuk 3 kehidupan. Ucap Jue Xingtian bergerak maju selangkah demi selangkah. Ini adalah kekuatan magis terakhirnya. Semua latihannya berasal dari peninggalan kuno. Peninggalan kuno, yang pernah ditinggalkan oleh Algojo tanah eksekusi surgawi di alam surgawi kuno, diperoleh olehnya, dan pada saat yang sama ia memperoleh batu Xingtai surgawi ini, yang merupakan hartanya yang paling berharga. Pada saat ini, batu Xingtai memancarkan cahaya pembunuhan, mengubah dunia ini menjadi tempat eksekusi surga, dan Jue Xingtian adalah Algojo di tempat eksekusi yang tak tertandingi. Qin Chen terkejut. Dia tidak menyangka Jue Xingtian memiliki harta karun seperti itu, batu tempat eksekusi kuno di surga. Seberapa mengerikan ini? Nak, jangan melawan. Bahkan sage surgawi jangka menengah berada di bawah batu Xingtai kursi ini, sulit untuk menolak, apalagi Anda, ucap Jue Xingtian melambaikan kapak perang yang berlumuran darah. Ketika kapak itu berayun, tiba-tiba, kekuatan guntur di tubuh Qin Chen sepertinya terprovokasi. Dunia tempat eksekusi yang dikembangkan oleh batu Xingtai langsung hancur. Kemudian, batu Xingtai di tangan Jue Xingtian menggigil. Di bawah kekaguman kekuatan guntur, tiba-tiba berubah menjadi batu biasa, tidak berani melepaskan sedikit pun nafas hukuman. Kekuatan macam apa itu? Kekuatan adjudikasi? Apakah itu kekuatan adjudikasi tertinggi yang bertanggung jawab atas hukuman di surga? Ucap Jue Xingtian memandang dengan ngeri pada batu Xingtai di tangannya. Yang membuatnya semakin terkejut adalah aura guntur menakutkan yang berkedip-kedip sebelumnya, sangat mirip dengan kekuatan adjudikasi. Rumor mengatakan bahwa itu adalah kekuatan tertinggi di surga, yang bertanggung jawab atas hidup dan mati semua tokoh besar di surga. Apa yang dia dapatkan hanyalah warisan seorang Algojo di alam celestial kuno. Di alam surga kuno, Algojo berada di departemen hukuman. Itu adalah pekerjaan yang paling sederhana. Dia berlumuran darah setiap hari dan dianggap tidak dikenal. Dia adalah sosok terendah di tempat eksekusi. Dan hal yang paling menakutkan di surga kuno yang bertanggung jawab atas hukuman adalah kekuatan penghakiman. Hanya dewa penguasa surga yang bertanggung jawab atas hukuman yang memiliki aturan guntur, dan kilat yang muncul dari udara tipis sebelumnya sangat mirip dengan kekuatan surga kuno yang dikabarkan. Bagaimana ini mungkin? Seorang sage surgawi setengah langkah kecil sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghakimi. Ini adalah kekuatan yang bahkan Holy Lord tidak bisa kendalikan. Tidak, itu belum tentu kekuatan adjudikasi. Lagi pula, di antara hukum-hukum utama surga, guntur itu sendiri mewakili hukuman, dan guntur langit mewakili hukuman surga. Mungkin guntur sebelumnya hanyalah kekuatan khusus dengan suasana guntur langit. Mata Jue Xingtian tiba-tiba meledak ke dalam kegembiraan. Jika ini masalahnya, maka dia benar-benar tidak perlu khawatir. Tidak peduli apa kekuatan guntur ini, itu bukan aturan sistem guntur surgawi biasa.
Ini berisi suasana hukuman yang bahkan Batu Singtai dalam bahaya. Jika itu bisa diperoleh olehku, pikir Jue Xingtian bersemangat. Jue Xingtian melambaikan kapak pertempuran yang menakutkan, bergegas menuju Qin Chen. Di lain sisi, Qin Chen mengambil kesempatan untuk pertama kalinya dan mendesak cakram giok keberuntungan alam semesta. Tubuhnya melompat lagi dan bergegas menuju kedalaman gua. Qin Chen dengan penuh semangat, sosoknya terus berkedip dalam kehampaan, dan kecepatannya sangat cepat. Jue Xingtian terkejut lagi. Kali ini kecepatan Qin Chen bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Tampaknya kekuatan harta ruang angkasa telah meletus lebih kuat. Berapa banyak harta yang dimiliki anak ini? Tidak, kali ini meskipun dengan putus asa, aku harus menangkap atau membunuh anak ini. Ucap Jue Xingtian tidak akan pernah mentolerir Qin Chen melarikan diri dari tangannya. Jue Xingtian melakukan teknik rahasia pelacakan tertinggi dalam seni Xingtian. Ini adalah algojo surga yang mengunci para penjahat. Di bawah tikaman, tidak peduli berapa banyak avatar penjahat, mereka harus mengikuti takdir di dunia bawah, dan membunuh pelacakan tertinggi dalam satu gerakan. Teknik rahasia mengunci Qin Chen dengan kuat. Sial, Jue Xingtian ini hanyalah belatung tarsal, dan sangat perkasa, sulit untuk melarikan diri dari pelacakannya, kecuali aku meledak dengan kekuatan terkuat dari cakram giok, atau menggunakan asal waktu untuk mempengaruhi aliran waktu, tetapi dengan cara ini, bahkan lebih berbahaya. Jika menyebar, Holy Lord akan waspada dan akan datang mengejarku. Pikir Qin Chen saat melarikan diri menuju kedalaman gua, dia menghitung dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasakan napas di kedalaman gua, yang memiliki hubungan dengan pot tanah di lempeng giok alam semestanya. Gua yang tak terhitung jumlahnya dilalui, dan pengejaran Jue Xingtian menjadi semakin mendesak. Dengan keras, Qin Chen sekali lagi mendarat di gua yang dalam di bawah tanah. Gua ini tersembunyi dalam debu ruang kecil, yang pada dasarnya tidak mudah ditemukan, tetapi pot tanah liat misterius memiliki hubungan dengan debu ruang angkasa ini. Qin Chen merasakan giok keberuntungan lagi, dan kemudian masuk. Qin Chen samar-samar merasa bahwa dia telah datang ke inti sebenarnya dari seluruh reruntuhan kuno yang sepi. Itu dia, hal-hal yang sensitif terhadap pot tanah liat ada di belakang pintu ini. Ucap Qin Chen berkedip dan datang ke sebuah pintu. Tapi tiba-tiba, tubuhnya bergetar karena ada sidik jari berdarah di portal. Jejak tangan berdarah itu beraneka warna, dan aura yang dipancarkannya benar-benar beresonansi dengan dao besar dari klan iblis neraka yang telah dipahami Qin Chen. Ini adalah Chen Chen Sisi, darah Chen Sisi. Chen Sisi telah ada di sini. Ucap Qin Chen bersemangat, melihat sidik jari berdarah di portal, air mata mengalir tiba-tiba, kerinduan yang tak terbatas memenuhi pikirannya. Di atas portal, ada suasana zaman kuno yang kuat. Selain itu, seluruh gua itu terlihat kosong. Apakah Chen Chen Sisi telah memasuki portal? Pikir Qin Chen memaksa dirinya untuk tenang. Gua ini, yang tersembunyi dalam debu ratusan juta ruang, tidak mudah ditemukan sama sekali. Jika bukan karena bimbingan pot tanah liat dan kekuatan ruang angkasa yang mengerikan dari cakram batu giok alam semesta, tidak mungkin untuk masuk, tetapi bagaimana Chen Chen Sisi bisa masuk? Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat dalam-dalam ke portal misterius di depannya. Di atas portal, ada banyak rune aneh. Rune terlarang ini, adalah sistem baru yang pertama kali dilihat Qin Chen. Mungkin itu adalah suku kuno yang dikabarkan ada di reruntuhan kuno yang sepi ini. Setelah Qin Chen memata-matai portal ini, seorang wanita cantik dan menawan melayang di udara, menunjukkan aura yang kuat dan tak tertandingi. Wanita itulah yang Qin Chen rasakan pesonanya sebelumnya. Wajah wanita ini sangat samar, tetapi Qin Chen yakin bahwa orang ini jelas bukan Chen Chen Sisi. Begitu mata Qin Chen melihat melalui portal, palu penambal langit di tubuh Qin Chen juga bergetar, seolah-olah ada semacam harta yang menantang surga di balik portal ini.
Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah pedang iblis hijau juga sedikit gemetar, dan bahkan pedang karat misterius itu memiliki secercah cahaya. Apa yang ada di balik portal ini? Gumam Qin Chen mengisap udara, dan palu perbaikan langit bergetar. Itu sangat sederhana. Sangat mungkin dia merasakan harta karun di langit, tetapi pedang karat yang misterius dan pedang iblis hijau juga bereaksi. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen menghadapi situasi ini. Tidak peduli apa yang ada di balik portal ini, Chen Sisi sangat mungkin ada di dalam, terlepas dari hidup atau mati, aku harus masuk. Tatapan Qin Chen mengembun, dan tangan kanannya tiba-tiba menekan portal. Dalam sekejap, rune larangan di portal melonjak liar, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, kekuatan isap datang. Tubuh Qin Chen langsung tersedot oleh portal, dan menghilang dalam sekejap. Saat Qin Chen melewati portal, sosok yang menakutkan menerobos kehampaan misterius yang tak berujung, menemukan gua yang tersembunyi jauh di dalam debu ratusan juta ruang, dan tiba-tiba muncul. Itu Jue Xingtian yang dengan gila-gilaan melacak Qin Chen. Begitu Jue Xingtian masuk, suasana kaya zaman kuno di gua hampir mengejutkannya dan tidak bisa menggerakkan matanya. Tempat macam apa ini? Ini sangat kaya dengan atmosfer kuno, apakah itu inti dari reruntuhan kuno? Mata Jue Xingtian menyala, dan keraguan mendalam segera terungkap. Aneh, di kedalaman kota kuno yang sunyi ini, saya telah mencari berkali-kali dan tidak pernah menemukan gua misterius ini. Bagaimana anak itu bisa menemukan tempat ini ketika dia datang? Jika saya tidak menggunakan teknik pelacakan jiwa, saya hampir kehilangan dia, dan kekuatan spiritual saya jauh lebih kuat daripada anak itu. Anak itu dapat menemukan gua ini, tetapi saya tidak dapat menemukannya sebelumnya. Ucap Jue Xingtian berkedip, melihat sekeliling, sepertinya dia ingin menemukan sesuatu, tetapi di dalam gua, tidak ada apa-apa selain portal di ujungnya. Tempat ini sangat misterius. Pasti ada harta karun. Sepertinya anak itu sudah memasuki portal, saya harus langsung masuk. Putra ini benar-benar bintang keberuntunganku. Wajah Jue Xingtian menunjukkan seringai, dan tangannya terbanting keras untuk mendorong pintu jauh di dalam gua terbuka. Begitu Shen Yuannya menyentuh gerbang batu, cahaya yang kuat meledak di atas gerbang batu. Namun, segera pakaian putih Jue Xingtian terkoyak dan terbang keluar tiba-tiba, jelas tidak memberinya kesempatan untuk masuk. Apa ini? Sungguh kekuatan kuno Dewa Sunyi dan menakutkan. Apakah itu rahasia kuat suku kuno reruntuhan kuno Dewa Sunyi? Tampaknya ini benar-benar inti dari reruntuhan kuno Dewa Sunyi. Tetapi mengapa anak itu bisa masuk, tetapi saya tidak bisa? Ucap Jue Xingtian ketakutan dan marah. Jue Xingtian mendesak kekuatan Xingtian untuk membuka pintu ini. Namun, kekuatan portal bahkan mulai memenjarakan hukum surgawinya, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Itu terlihat seperti nyamuk yang terjerat dalam jaring laba-laba. Dalam keadaan kesurupan, Jue Xingtian sepertinya melihat sosok yang gigih, seperti dewa, muncul di depan matanya. Kelas Master Guru Suci, ini jelas merupakan kekuatan kelas Guru Suci. Mungkinkah di balik portal ini adalah warisan dari seorang guru suci kuno? Tuan dari suku misterius kuno. Fikir Jue Xingtian menarik napas dingin. Pada saat ini, Qin Chen telah memasuki portal dan mencapai tempat misterius. Di belakang portal, ada altar yang megah. Altar ini menjulang di atas langit, luas dan tak terbatas, seolah-olah berdiri di langit berbintang di alam semesta, memancarkan suasana yang menakjubkan. Ternyata ini adalah altar misterius yang terlihat di pot tanah liat sebelumnya. Ucap Qin Chen mengeluarkan pot tanah, dan segera, pot tanah primitif asli, yang hampir pecah, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan suasana kacau melonjak keluar darinya. Guci tanah hitam pekat itu ditangguhkan di udara, dan rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya tampaknya diaktifkan. Pot tanah liat yang tampaknya biasa ini, tiba-tiba menimbulkan tekanan, berdengung, altar di depan juga bergetar, seberkas cahaya muncul,
dan udara hitam kacau yang awalnya menyelimuti altar perlahan-lahan ditutupi oleh pot tanah liat. Penyerapan membuat pot tanah lebih dalam dan lebih menakutkan. "Harta karun macam apa ini?" ucap Qin Chen. Pada saat ini, guci tanah berkembang, dengan rune berkilauan, dan itu sama cemerlang dan indahnya dengan langit berbintang. Pada saat yang sama, dengan bintik-bintik hitam, tampaknya menjadi mulut penuh lubang hitam, menyimpulkan rahasia alam semesta. Tapi saat berikutnya, Qin Chen kembali ke akal sehatnya. Ada sosok-sosok di altar ini. Ketiga patung ini berdiri di atas altar. Salah satu dari mereka tampak tenang, sementara dua lainnya tampak curiga dan marah. Memberi orang rasa pelanggaran yang tak terkatakan. Wajah tenang adalah seorang pria yang luar biasa mendominasi, mengenakan jubah terkenal di dunia, mengenakan mahkota kekaisaran, mendominasi dan perkasa, berdiri tegak, seolah-olah dia bisa mengendalikan dunia. Setelah menyerap kekuatan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya, guci tanah memancarkan cahaya hitam dan tiba-tiba melayang di atas kepala patung ini, terus naik dan turun. Mungkinkah pot tanah liat ini adalah harta orang ini pada saat itu? Gumam Qin Chen menggerakkan hatinya dan melihat patung lain di depannya. Patung kedua ini memberi Qin Chen perasaan keintiman yang tak tertandingi. Memegang pedang batu di tangannya, dia sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Meskipun itu hanya sebuah patung, ia memiliki energi pedang tak berujung yang membubung ke langit, merobek langit, dan ada selamanya. Aura pedang ini sangat kuat, gerakan abnormal dari pedang iblis hijau dan pedang karat misterius disebabkan oleh patung ini. Ini adalah master tingkat guru suci, dan napas yang dipancarkan patung ini tampaknya tidak diukir sama sekali, tetapi seperti orang kuat di zaman kuno yang berubah menjadi patung batu, sungguh orang yang benar-benar kuat. Qin Chen mengerutkan kening dan melihat patung ketiga. Ini adalah wanita cantik. Bahkan jika dia berubah menjadi patung batu, dia tidak bisa menggambarkan pesonanya dengan kata-kata. Selama orang-orang melihatnya, mereka akan tenggelam dalam temperamennya, dan rela mati untuknya.